Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini saya pengen ngobrol dan sharing tentang sebuah fenomena sosial yang lagi marak-maraknya terjadi di sekitar kita. Teman-teman ingat nggak, beberapa waktu yang lalu tuh pernah ada kejadian di sebuah tempat, di satu daerah, di mana ada seorang laki-laki yang dibakar massa, dibakar hidup-hidup sampai meninggal karena dia dituduh sebagai seorang begal, yang ternyata setelah ditelusuri itu berita bohong. Dia justru orang yang sebetulnya bukan pelaku begal. Kemudian gak lama setelah itu kejadian lagi yang lebih rame nih di sosial media, ada kakek-kakek yang dituduh sebagai maling mobil, kemudian dikejar sama massa lalu digebukin rame-rame sampai meninggal dunia juga. Dan yang terakhir adalah kemarin kejadian di satu daerah juga, ada seorang anak SMA yang meninggal dunia karena dibacok rame-rame oleh massa ketika dia pamit dari orang tuanya keluar untuk mencari kucingnya yang hilang. Tetapi tiba-tiba ada yang neriaki dia sebagai maling, lalu warga langsung semuanya mengejar dia dan mengeroyok dia sampai kemudian kondisinya sangat menggenaskan. Nah, kejadian-kejadian seperti ini yang terjadi di sekitar kita sangat-sangat meresahkan dan sangat-sangat menyedihkan hati kita. Saya sebagai seorang dai merasa terpanggil untuk speak up, untuk bicara, menyampaikan pandangan-pandangan agama, pandangan Islam, pandangan syariah tentang bagaimana cara kita menyikapi fenomena-fenomena seperti ini. Nah, fenomena seperti ini kalau dalam sebuah kajian sosial mereka nyebutnya vigilantism atau fenomena kekerasan sosial yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan main hakim sendiri. Teman-teman, ini sesuatu yang sangat menyedihkan buat kita. Kenapa? Kita adalah bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim. Artinya kalau kita merujuk kepada Islam kita, kepada syariat kita, kepada ajaran Allah dan Rasulullah, maka kekerasan sosial apalagi menjadi sebuah fenomena, ini adalah hal yang sangat melanggar syariah, hal yang sangat menyedihkan dan hal yang sangat tidak pantas dalam moral dan akhlak Islam, bahkan moral dan akhlak secara universal. Nah, sehingga kita perlu belajar lagi gimana sebetulnya Islam memandang fenomena vigilantism atau main hakim sendiri ini, sehingga kita bisa belajar dari Al-Quran, kita belajar dari Nabi untuk memperbaiki keadaan sosial kita. Kita nggak pengen lagi ada kejadian orang yang dipukuli oleh massa padahal dia bukan pelaku. Dia adalah korban fitnah, dia adalah korban hoax, dia adalah korban berita bohong. Dan kita harusnya bisa menjadi sebuah masyarakat Muslim yang lebih moderat, berperadaban dan cerdas, sehingga tidak mudah termakan oleh hal-hal yang seperti ini atau isu, berita bohong, fitnah dan seterusnya. Apalagi kita sekarang mungkin hidup di sosial media yang begitu mudah untuk mengakses informasi. Kita sering banget nih nemuin informasi-informasi di sosial media yang ternyata setelah kita cross check itu tuh hoax gitu, itu tuh fake, nggak benar gitu. Sehingga kadangkala karena kita terlalu mudah menerima informasi, kita juga mudah merespon seolah-olah kita menganggap itu sebagai sesuatu yang benar, lalu kita langsung ngerespon dengan nge-repost, kita ngerespon dengan nge-comment, kita ngerespon kadang-kadang juga jadi hate speech dan seterusnya. Ini semuanya fenomena-fenomena vigilantism, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk perilaku-perilaku yang fisik, sehingga merugikan banyak orang dan membiarkan kezaliman itu merajalela. Saya pengen sharing sama teman-teman tentang pandangan Islam terhadap vigilantism ini, terhadap fenomena main hakim sendiri ini. Kita mulai dari sebuah hadis yang disampaikan Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu agama dicabut. Banyak terjadi gempa, waktu menjadi cepat, muncul fitnah-fitnah ataupun musibah-musibah, banyak terjadi haraj. Apa itu haraj? Haraj itu adalah pembunuhan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ternyata fenomena vigilantism ini adalah salah satu fenomena-fenomena tanda-tanda akhir zaman. Ketika ilmu agama dicabut, orang tidak lagi belajar Islam, nggak belajar akhlak, nggak belajar
moral, tidak belajar muamalah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka akhirnya orang melakukan pembunuhan dengan sangat mudah. Nyawa itu dianggap murah sekali, padahal nyawa itu di sisi Allah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang selamat di akhir zaman, maka poin pertama adalah hindarilah haraj. Jangan sampai kita terjerumus kepada fenomena vigilantism ataupun main hakim sendiri. Kebanyakan dari peristiwa main hakim sendiri ini yang sangat disayangkan adalah sampai menghilangkan nyawa. Kalau yang sifatnya main hakim sendiri bentuknya verbal di sosial media, sampai kita membuli seseorang, kita nge-hate speech seseorang, kita jadikan akun seseorang itu jadi rame, sampai akhirnya orangnya jadi nggak nyaman, sampai orangnya akhirnya nggak bisa tidur, sakit, stres, tertekan, bahkan nggak sedikit juga yang akhirnya kemudian dia mencoba untuk bunuh diri. Maka perilaku kita di sosial media itu juga bagian dari kezaliman, karena ucapan kita telah menjadi haraj bagi orang lain, telah menjadi sebuah tekanan bagi orang lain. Kalau verbal saja dianggap sesuatu yang zalim, apalagi yang sifatnya fisik, sampai menghilangkan nyawa, sampai babak belur, sampai orangnya cacat. Ini terjadi di antara kita, dan itu hanya beberapa saja yang saya sampaikan secara sampel dan viral. Tapi di luar sana masih banyak loh kejadian-kejadian main hakim sendiri. Ketika ada orang yang diteriakin maling langsung digebukin, ada yang diteriakin begal langsung digebukin, ada yang diteriakin tabrak lari langsung digebukin. Sehingga banyak ibu-ibu yang kadang-kadang panik nyetir mobil, mungkin terjadi kecelakaan, dia nyerempet atau apa karena mungkin nggak sengaja, atau ya sebetulnya kecelakaan kecil, tapi karena diteriakin dari belakang, dikejar sama motor rame-rame, ibu ini panik, akhirnya lari, dia panik. Kemudian ketika udah dihancurin mobilnya, dia keluar, ternyata seorang ibu-ibu yang bahkan udah usia nenek-nenek. Itu terjadi juga di beberapa daerah gitu. Nah, ini sangat-sangat mengerikan teman-teman. Ini harus kita hentikan dengan saling mengedukasi dan saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan. Saya ingin sharing tentang hal ini supaya kita tidak terbawa dalam fenomena kekerasan sosial atau vigilantism ini. Saya akan bacakan beberapa ayat dan hadis tentang besarnya dosa membunuh, karena rata-rata dari kejadian ini korbannya sampai meninggal dunia. Yang terakhir kejadian beberapa hari yang lalu itu seorang anak SMA yang mencari kucing, kemudian digebukin sama massa sampai ada yang dibacok, sampai wajahnya hancur, di tubuhnya banyak bekas bacokan dan meninggal dunia. Sangat disayangkan. Dan ini termasuk dalam kasus pembunuhan dalam syariat Islam. Ini sama dengan membunuh. Walaupun dilakukan secara spontan, dilakukan beramai-ramai, tetapi ini bagian dari pembunuhan. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa aja dosa besar dari membunuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 33. Kata Allah, "Wala taqtulun nafsal lati harramallah wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Berarti membunuh tanpa alasan yang dibolehkan syariat, yang dibolehkan oleh syariat itu hanyalah kisos ataupun peperangan. Ketika kita diperangi dulu seperti diperangi oleh Belanda, Jepang dan seterusnya, maka para pahlawan itu membela tanah air dengan cara berperang, lalu mereka membunuh musuhnya, maka itu hak, itu dibolehkan. Atau kisos yang dilakukan oleh hakim, tidak dilakukan oleh massa, dilakukan oleh hakim dengan hukum negara. Kalau belum ada hukum negaranya, maka kita berkewajiban untuk menasehati dan mensosialisasikan hukum ini sampai nanti ditegakkan. Tetapi tidak boleh kita main hakim sendiri. Nah, selain itu, maka disebut dengan membunuh yang diharamkan. Sehingga orang yang melakukan pembunuhan baik sendiri maupun beramai-ramai, baik secara disengaja ataupun secara spontan, maka dia telah melakukan sebuah larangan Allah yang sangat-sangat besar dosanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar yang bisa membinasakan. Salah satunya adalah qatlun nafsil lati harramallah, membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah.
itu satu dari 7 dosa-dosa besar. Maka ternyata membunuh itu adalah salah satu di antara 7 dosa besar. Dan dosa besar ini disebut mubiqat. Apa arti mubiqat? Dosa yang membinasakan. Apa maksud membinasakan? Dia akan binasa dan celaka di dalam neraka jahanam, dia kekal di dalamnya dan dia mendapatkan laknat atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا." Saya jarang loh baca ayat yang Allah tuh mengancam sebuah perbuatan dosa dengan ancaman yang berulang kali di dalam satu ayat secara langsung berurutan, kecuali ayat ini, surat An-Nisa ayat 93. Apa dosanya? Membunuh secara sengaja, walaupun spontan, tetapi dia sengaja. Maka orang yang membunuh secara sengaja, jazauhu, balasannya jahannam. Kebayang gak nih ancamannya begitu besar? Neraka jahanam itu adalah azab yang paling berat yang ada di akhirat, gak ada yang lebih dari itu. Ditambah lagi kekal di dalamnya, kekal ini selama-lamanya. Ditambah lagi Allah murka kepada dia, murka banget, marah banget. Kemudian ditambah lagi Allah melaknat dia, Allah mengutuk dia. Dan yang terakhir Allah siapkan kepada dia azab yang sangat besar, azima, bukan kabir, tapi agung, besar, sangat dahsyat. Gara-gara dosa qatlun nafsal lati harramallah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sampai begitu marah kepada dosa pembunuhan? Karena membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat itu bagi Allah sama seperti membunuh manusia yang ada di seluruh dunia. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada alasan yang dibolehkan, maka dia seperti membunuh manusia semuanya. Ada berapa jumlah manusia di muka bumi hari ini? Sekian miliar. Membunuh satu orang itu dosanya seperti membunuh sekian miliar orang. Membunuh 2 orang dikali 2 kali lipat, 3 orang dan seterusnya. Artinya dosanya tuh gede banget, nggak tanggung. Jangan kita lihat ini hanya satu jiwa, satu nyawa, satu orang, satu KTP, bukan. Ini seperti membunuh dengan pembunuhan massal yang tidak ada pernah dalam sejarah manusia. Hiroshima Nagasaki 200 ribuan, perang dunia sekian juta. Tapi dalam Islam membunuh satu orang sama seperti membunuh manusia semuanya sekaligus yang berjumlah sekian miliar. Inilah alasan kenapa Allah marah banget dengan dosa pembunuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebuah balasan yang luar biasa, kekal di dalamnya, Allah murka kepada dia, Allah laknat atau kutuk dia, dan Allah siapkan azab yang sangat besar untuk dia. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita sudah mempertimbangkan hal itu? Coba kita saling menasihati supaya masyarakat kita sadar tentang ini. Coba share konten ini kepada teman-teman kita supaya viral, supaya kemudian sampai kepada banyak orang, sehingga ketika orang mau merespon hal-hal yang seperti ini, mereka masih berpikir ulang karena dosanya ini gede banget. Kalau mau ditangkap, diserahkan kepada aparat, maka itu adalah hal yang paling bijak. Tapi tidak disakiti, tidak digebuki tanpa ada sebuah penjelasan, keterangan ataupun pembuktian. Dia juga udah membela diri, mungkin udah mengatakan saya bukan pencuri, saya bukan ngerampok, saya bukan tabrak lari, tapi orang udah beringas. Luar biasa fenomena vigilantism ini. Maka dalam Islam, apa solusinya agar kita terhindar dari fenomena kekerasan sosial dengan cara main hakim sendiri? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi mukmin. Kata para ulama, annal mu'min
yattasifu bid-dhabti wal adalah. Mukmin itu harusnya punya sifat dhabt dan adalah. Apa itu dhabt? Dhabtu itu artinya teliti. Dhabtu itu artinya punya nalar yang bagus, punya analytical thinking. Dia bisa menganalisa sesuatu, nggak bisa langsung menyimpulkan hanya dari sebuah isu atau sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau kalian dapat sebuah berita yang nggak jelas, maka cari dulu kebenarannya, cross check dulu, analisa dulu, baru menyimpulkan. Sehingga nggak bisa kita hanya dengan satu teriakan maling langsung kita katakan itu sumber yang benar, itu informasi yang benar, langsung kita spontan bereaksi terhadap informasi tersebut. Ini nggak dhabt banget, dan ini bukan akhlak orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam, orang yang beriman, maka belajarlah ad-dhabtu, teliti dalam menerima informasi, menganalisa sebuah informasi. Jangan buru-buru di repost, jangan buru-buru di komen, jangan buru-buru di replay, jangan buru-buru di share, jangan buru-buru di broadcast, apalagi jangan buru-buru kita bereaksi lalu melakukan sebuah kekerasan atau main hakim sendiri, karena itu sesuatu yang Allah sangat tidak suka dalam kehidupan kita bersosial. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh hadis ini bisa kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, kepada tetangga kita, dalam grup-grup WhatsApp kita, sehingga fenomena seperti ini tidak lagi terjadi. Dan ini sangat menyedihkan, apa yang terjadi di negara-negara yang mungkin sedang dalam kondisi susah, karena fenomena ini pernah terjadi di Afrika Selatan, kemudian terjadi juga di kalau nggak salah di Tanzania, di beberapa negara-negara yang kondisi ekonominya sulit, penegakan hukumnya mungkin lemah, sehingga akhirnya masyarakat merasa tidak percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum dan seterusnya. Ini tidak lagi terulang di negara kita yang kita cintai. Bagaimanapun, kalaupun hukum di dunia itu lemah, maka sesungguhnya masih ada hukum Allah yang maha adil, sehingga pelaku itu tidak akan mungkin menghindar dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling bijak adalah teliti sebuah informasi. Kalau kita harus bereaksi secara bijak, tidak melanggar hukum, dan serahkan kepada penegak hukum. Jika penegak hukum itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak, ketika Allah akan menanyakan dan menuntut satu persatu di antara tanggung jawab kita selama kita di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ini menjadi inspirasi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.